Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di hari Senin ya, sekali lagi memulai sesuatu dengan yang baru dengan baju putih. Jadi semalam sudah menonton. Oke, kesalkah? Senangkah? Ya beginilah klub kita yang nggak bisa dibilangin gitu kayaknya ya, bahwa permasalahannya adalah pemain bukan masalah pelatih, tapi ya itulah, mungkin dengan dinamika seperti itu yang membuat Manchester United jadi semakin besar namanya. Semalam gue reaksi pandangan mata dan ya berdiskusi juga dengan di chat ya, dengan beberapa orang. Bagus-bagus semua chatnya, bagus-bagus semua komentarnya, sungguh positif, logis, sistematis. Tapi sekarang gue coba bahas dulu review hasil pertandingan Ipswich Town melawan Manchester United yang berkesudahan dengan 1-1. Sebelum pertandingan kan gue bilang bahwa ya walaupun banyak pertentangan dan pro kontra juga kan, gue bilang bahwa ya udah, Ruben Amorim gak usah lagi deh menyesuaikan kapasitas pemain, menyesuaikan potensi pemain, kualitas pemain, gak usah deh. Udah langsung mainin aja 3-4-3 gitu. Biar tambah ketahuan siapa yang gak bisa. Udah, kan lu bilang, Amorim sendiri kan bilang, dia akan 100% melakukan cara kita. Ya udah, cara dia intinya kan gitu. Ya udah, 3-4-3 aja lakukan. Ternyata lihat susunan pemain sama formasi juga bener, pakai 3-4-3 yang dimana kiper Andre Onana, karena kita kekurangan bek tengah. Dan gue juga baru tahu ya pada saat babak kedua dimulai, yang ada yang komen ternyata Lisandro Martinez tuh cedera gitu. Kita sama-sama bener-bener nggak punya lagi bek tengah, cuman ada dua, Johnny Evans sama Matthijs de Ligt yang menjadi bek tengah sama bek tengah kiri. Nah, bek tengah kanannya yaitu Mazraoui yang bermain, ya gue bilang sih cukup bagus ya. Di tengahnya gelandangnya yaitu Casemiro dan Christian Eriksen. Di wingback kirinya yaitu Diogo Dalot. Di wingback kanan yaitu Amad Diallo yang menurut gua sih bermain bagus. Terus tiga penyerangnya yaitu Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, serta strikernya Marcus Rashford. Oke, berarti gue pikir oke, good nih. Laksanain 3-4-3 ya kan. 1,5 menit kita langsung gol. Wah, mantap nih. Itu juga sebenarnya kebantu dengan effort atau individunya si Amad Diallo ya, yang dia running, dribbling, bisa melewati dua pemain, gak terkejar, terus berikan umpan kepada Marcus Rashford yang posisinya pas. Dan memang kan sebenarnya sistem permainan 3-4-3-nya Ruben Amorim begitu kan. Si winger semua pada saat menyerang itu menusuk ke dalam semua, Nero gitu, merapat, dan dengan tujuannya adalah si penyerang, striker. Begitulah yang dia lakukan terhadap Gyökeres. Makanya Gyökeres tuh golnya banyak. Oke, kita pikir semua, wah mantep nih 3-4-3 nih. Oke, laksanakan terus gitu ya. 5-10 menit masih kelihatan. Setelah itu hilang. Itu kan sama aja sebenarnya pada zaman Ten Hag kan. 10 menit, 15 menit hilang habis itu. Zaman Rangnick juga begitu. 10-15 menit habis itu hilang gegen pressingnya. Zaman Rangnick. Zaman Ten Hag juga begitu. Terus akhirnya kita diserang melulu. Diserang terus kalau bukan karena Andre Onana. Dan pada saat bertahan itu kan, kalau pas penyerangan 3-4-3, pada saat bertahan itu menjadi 5-2-3. Oke. Sebenarnya cukup rapat sih ya. Beberapa peluang-peluangnya Ipswich juga bukan peluang-peluang yang matang gitu. Akhirnya mereka bikin tendangan-tendangan dari luar gawang dan nggak terlalu mengancam lah, tapi position footballnya dikuasain. Dan akhirnya kita ujung-ujungnya begitu mau mulai bangun serangan, mentok. Balik lagi kayak dulu pas zaman-zaman Ten Hag musim kedua.
Akhirnya mentok, bola lambung, mentok, bola lagi umpan long ball, direct bola lagi jauh, direct bola lagi jauh. Kepotong terus. Sampai gue bilang, lah kok jadi balik lagi kayak dulu ya. Ngelihat dari passingnya dibandingin Ipswich ya. Yang namanya kalau dibilang passing networknya, nah ini gue kasih coba data passing networknya, si Ipswich itu bisa itu bermain dari mulai masuk masuk daerah pertahanan kita, bermainnya di situ. Manchester United passing networknya buntu ketika di daerah pertahanan kita seperti nggak daerah pertahanan kita sendiri, mau ke depan itu buntu. Ini kan penyakit yang sama lagi kan sebenarnya. Babak pertama selesai, akhirnya babak kedua dimulai. Gua berpikir ya akan ada pergantian pemain, cuman ternyata masih komposisi pemain yang sama. Oke, mencoba beberapa menguasai bola gitu ya, mencoba beberapa hal dengan berbagai gameplay, dengan berbagai strategi pergerakan pemain juga nggak ada yang banyak bergerak. Terus masih penyakit sama, kalau di passing bingung, ngasih passing kaget, terus udah nerima bola nggak tahu kemana, banyak nahan bola cepatnya nggak ada yang mengalir. Gue jadi berpikir, kenapa ya Pak IQ-nya nggak pinter gitu kan? Nggak bisa juga kita ngomong gitu kan. Menit ke 10 udah mulai ada pergantian pemain, di mana si Casemiro diganti oleh Manuel Ugarte dan Johnny Evans diganti oleh Luke Shaw. Kan gue bilang nih, oke coba kita lihat aja deh di wingback kiri Luke Shaw. Ternyata Luke Shaw jadi back tengah kiri. Menguasai bola, ya mulai kita menguasai bola, possession football, posisi football kita yang pegang, tapi nggak ada juga serangan-serangan yang berarti. Ya berapa ada ya Bruno gitu semua, tapi ibaratnya nggak ada sesuatu bentuk serangan gitu ya, bentuk skema serangan yang benar-benar membahayakan gitu. Bruno juga nggak kelihatan. Ini membuktikan apakah memang dia sebenarnya nggak bisa main dengan sistem. Mau pelatihnya orang Portugal kayak gitu kan. Terus Garnacho, kemarin gue bilang bahwa akhirnya begitu masuk Luke Shaw sama si Ugarte, jadi Ugarte bisa lebih ke belakang gitu ya, sedangkan Eriksen lebih agak ke depan. Garnacho kayaknya dipakai untuk melebar. Nah di situ dia malu sering banyak dapat bola tuh. Ketika babak pertama dia agak nero, kan gue bilang kan 3-4-3-nya Ruben Amorim, 3 penyerangnya itu agak merapat gitu, nero gitu. Dia jarang dapat bola gitu. Ya dapat bola terobosan-terobosan, ya tahu sendiri dribblingnya dia, larinya dia. Begitu dia melebar, banyak kesempatan dia mendapatkan bola karena space-nya gede. Cuman nggak ada juga yang berarti. Sampai akhirnya Højlund masuk, terus kemudian langsung sekalian juga Zirkzee dimasukin menggantikan Eriksen, Højlund menggantikan Rashford yang begitu habis ngegolin, habis itu hilang selama 85 menit, nggak tahu kemana. Dan terakhir itu masukin Mason Mount, ya menurut gue agak telat ya, karena seharusnya Mason Mount pas di formasi seperti ini. Nggak ada juga serangan yang berarti menurut gue. Semua pemain decision-nya bingung. Sampai akhirnya si Ruben Amorim itu di press conference atau di wawancara dibilang ya decision making kita ini mah the worst. Bang Ruben itu dari dulu Bang Ruben, dari dulu Bang ya, decision makingnya itu dari dulu. Dia bilang kalau kita nggak ada nggak ada keinginan untuk menang sampai tahun depan pun ya kita di sini aja. Gue sampai berpikir, gue sempat pengen ngomong gitu ya, komen gitu ya, jangankan tahun depan, sampai berpuluh-puluh tahun ganti pelatih pun kalau nggak ada keinginan untuk menang ya di sini aja Manchester United. Terus
Kalau dulu gue bilang Ruben Amorim menangis, sekarang gue lihat Ruben Amorim sih mulai stres gitu loh. Mulai stres. Sampai dia garuk-garuk kepala berkali-kali gitu ya. Mau nutup muka cuma mungkin kelihatan TV kan, jangan kelihatan terlalu stres banget lah. Akhirnya dia baru sadar, oh ternyata memang bener ya pemain-pemainnya ini. Ya satu sisi positifnya dia sih satu, dia pergantian pemain cukup cepat ya. Nggak kayak Ten Hag atau Ole dulu yang agak lama. Ole kan lama banget tuh. Ten Hag juga kadang-kadang suka nahan dulu ganti pemain. Ini dia cepat melakukan pergantian pemain. Itu pertama. Dan kedua, ya gue nggak tahu nih ini akan menjadi bumerang atau akan menjadi senjata ampuh. Dia sih cukup terbuka mengkritik pemain ya di depan publik, di depan media. Ya kayak Ten Hag yang kadang-kadang masih nyembunyiin, ya nggak tahu di belakangnya ngapain kan atau di dressing roomnya. Cuman kalau Ruben Amorim ini sih terlihat ya karena dia mungkin masih muda ya dia gamblang aja ngomong, oh ini sih ini Dalot kayak begini gitu loh, Rashford kayak begini. Ya menurut gue itu bagus ya kita lihat aja berhasil gak cara seperti ini. Dulu padahal Ten Hag cuman di 2-3 pertandingan terakhir mulai kritisi pemain kan, sebelum-sebelumnya dia gak pernah. Banyak tuh pundit-pundit host yang langsung bilang, wah si Ten Hag begini-begini, atau fanbase. Nah sekarang nih Amorim langsung aja to the point. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya mungkin positifnya adalah ya dia tetap bersikukuh dengan formasinya itu, dan menurut gue bagus. Nah kesimpulannya apa nih sekarang nih? Tuh pundit-pundit, host-host acara channel sepak bola gitu ya, atau fanbase terus lo menolak untuk dikatakan ini bukan salah pemain, menolak ya kemarin pelatihnya katanya mediocre, atau pelatihnya emang nggak bisa inin pemainnya, nggak bisa menerapkan taktiknya. Nih bukan orang pesimis ya, bukan fans itu pesimis, cuma fans jadi mencium-cium gelagat-gelagat bau yang sama gitu loh, mencium bau-bau gelagat yang sama. Pemain lagi, nanti pemain lagi yang mendongkel pelatih. Padahal nih pelatih ya termasuk yang penuh inovasi baru loh, ide baru loh. Bukan hanya kayak taktik juga, penuh ide baru, ada ide baru. Nah ini ya kalau ada alasan baru 1 kali latihan, oke, kita terima aja alasan itu dulu itu ya. Baru ada beberapa mungkin baru 2 hari bergabung, oke. Ya, sampai bulan Maret kan gak ada international break, oke. Progresnya gimana nih ke depannya? Tapi yang pasti yang gue bilang, Amorim jangan mau ngalah untuk kemudian menyesuaikan lagi dengan kapasitas pemain. Ingat, Ten Hag itu juga dulu awal-awal begitu, pemainnya hancur karena dia beri tekan untuk menang. Akhirnya dia menyesuaikan dengan pemainnya, bermain bola direct, bermain transisi, sampai akhirnya dihina-hina tuh sama banyak-banyak pundit, banyak host yang dibilang, ini kenapa sih, kok taktiknya nggak bisa dijabanin, taktiknya nggak bisa diterapkan, kok nggak kelihatan gaya mainnya. Ya udah berkali-kali banyak yang bilang, ini pemainnya. Sekarang Ben Amorim tetap deh 3-4-3 ya. Yang gue bilang tadi malam juga di reaksi pandangan mata, action. Kita butuh tindakan, action yang radikal. Oke, besok lawan Bodo Glimt lebih gampang mungkin ya. Pasang lagi, begitu masih ngaco lagi, cadangin. Ini masuk di daftar jual, bilang ke Jason Wilcock sama Dan Ashworth. Iya dong, Jason Wilcock sama Dan Ashworth juga harus ngambil tindakan. Masa udah sampai dari mulai zaman Rangnick pun dibilang operasi bypass jantung gitu kan. Ya Ole aja nggak pernah berani, nggak mau ngomong, emang mungkin orangnya lebih kalem ya Ole ya. Jadi kita cuma butuh tindakan. Kalau dia bilang ya kita butuh 2-3 tahun lagi, ya udah butuh 2-3 tahun lagi dengan pemain seperti ini. Udah bikin langkah radikal deh. Bikin langkah drastis deh. Dari 2-3 pertandingan ke depan ini, pilih pemain-pemain mana lo filter, udah nih masukin di kotak hijau apa kotak merah nih ya, siap-siap Januari nih lo jual nih. Jangan pasang lagi sampai bulan Januari. Tunggu sampai dia itu dijual. Mau jual murah kek, mau dipinjemin kek, mau di loan kek. Nah, ya,
Jadi dengan ini kita maju satu peringkat 12 ya. Sehingga masih jauh sekali. Perjalanan masih panjang, tapi yang pasti United Identity sih tetap mendukung pelatih ya. Gue udah berkali-kali bilang bahwa permasalahan itu bukan di pelatih. We always stand behind the manager. Dan yang pasti ya terima aja ya sampai akhir musim, endingnya seperti apa, ini kan pilihan Ineos. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.